Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Paskalia Veronica Juwita, saya dari Prodi Kebidanan S1 kelas 2024B. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kasus bunuh diri yang terjadi di Kecamatan Kota Kumba Utara atau Kotkut, Kabupaten Manggarai Timur. Tersangka korban yang melakukan bunuh diri bernama Stanis Jonas. Tepatnya di 10 Juli 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Manggarai Timur AKBP Iketut Widarta SHSIK MSI melalui Kapolsek Kota Kumba IPDA Ikomang Suita SIP ketika dikonfirmasi Senin 11 Juli 2022 malam membenarkan kasus ini. Ia menjelaskan kronologi peristiwa korban Stanis Jonas bunuh diri berdasarkan keterangan para saksi Anastasia Ani yang merupakan istri korban dan anak maklunya Maximus Samar. Sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, istri korban Anastasia yang pada saat itu berada di dapur masuk ke dalam rumah dan sesampainya di ruangan tamu mendapati korban dalam posisi terbaring, muntah-muntah dan dari mulutnya mengeluarkan busa. Melihat kondisi korban tersebut, jelas Komang istrinya kemudian memanggil dan meminta tolong kepada anak mantunya Maximus dan masyarakat sekitar untuk datang membantu menolong korban. Mendengar teriakan meminta pertolongan tersebut, beberapa masyarakat sekitar menelpon mobil ambulans UPTD Puskesmas Mukun. Beberapa saat kemudian, mobil ambulans tiba di lokasi dan dengan pertolongan warga sekitar, korban diangkat ke dalam mobil ambulans. Karena dilihat bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi, korban kemudian diturunkan kembali dari mobil ambulans dan dibawa kembali ke dalam rumah korban. Dikatakan Komang diduga korban bunuh diri karena rasa stres yang dialami korban atas penyakit yang dideritanya yang tidak kunjung sembuh. Korban menderita sakit darah tinggi dan komplikasi sakit lainnya, yang mana korban sering menceritakan sakitnya kepada Kepala Desa Mokel, Vinventius Ran Rivu. Pada saat ini, keluarga korban menerima kejadian tersebut murni bunuh diri. Pihak korban bersedia membuat surat pernyataan dan menolak untuk dilakukan otopsi. Baik, berikutnya saya ingin menganalisis kasus bunuh diri tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menganalisis kasus bunuh diri yang terjadi di Kecamatan Kota Kumba Utara atau Kotkut Kabupaten Manggarai Timur. Yang pertama, menurut sila pertama Pancasila dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Korban telah melanggar sila Pancasila yang pertama, di mana pembunuhan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila diperjelas dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sementara pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang kedua, menurut sila kedua Pancasila dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Korban yang melakukan bunuh diri tidak secara langsung sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun beberapa kasus lain yang melanggar sila kedua Pancasila, yaitu yang pertama bom bunuh diri yang dilakukan dengan alasan jihad karena menghilangkan nyawa seseorang. Yang kedua, tawuran yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, bullying yang tidak menghargai hak seseorang. Yang ketiga yaitu menurut sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kasus bunuh diri adalah salah satu tindakan yang tidak diinginkan oleh orang lain ataupun keluarga korban. Karena bunuh diri adalah salah satu perbuatan yang disengaja. Karena dari kasus di atas terlihat seseorang bunuh diri dengan alasan sudah bosan dengan sakit yang dideritanya yang tidak kunjung sembuh. Bisa terlihat bahwa korban yang melakukan bunuh diri tersebut melanggar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Yang keempat, menurut sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kasus bunuh diri dianggap bahwa salah satu perbuatan yang tidak adil untuk masyarakat karena bisa menjadi kebiasaan orang untuk melakukan bunuh diri. Karena bunuh diri adalah salah satu perbuatan manusia yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, menurut sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus bunuh diri dapat menjadi bukti bahwa nilai kemanusiaan diabaikan dan digantikan oleh nilai-nilai yang tidak berhubungan dengan kemanusiaan. Dari kasus yang sudah dianalisis di atas, yaitu kasus bunuh diri, terlihat bahwa tidak ada pandangan yang mendukung kasus tersebut karena salah perbuatannya disengaja dan tidak memikirkan risiko yang terjadi pada korban tersebut dan melanggar hukum.